Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Kata puasa sering kita dengar di kalangan orang Kristen dan juga kalangan umat agama lain. Dalam kekristenan, puasa merupakan salah satu topik yang penting karena ada sebagian orang berpuasa, namun ada juga yang tidak. Ada umat Kristen meyakini bahwa ketika melakukan puasa, maka kuasa doa lebih besar. Sebenarnya, apakah orang Kristen wajib atau tidak wajib berpuasa? Apakah dalam kekristenan, puasa merupakan salah satu bagian dari ibadah? Adakah manfaat rohani dari berpuasa? Arti puasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa adalah menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Dalam Alkitab, puasa berarti tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Alkitab secara khusus tidak memerintahkan orang-orang Kristen untuk berpuasa. Namun Alkitab menyatakan bahwa puasa adalah sesuatu yang baik, berguna, dan perlu jika dilakukan. Puasa juga merupakan bagian terpenting dalam hidup kekristenan kita. Salah satu contoh adalah Lukas 2 ayat 37 dikatakan berpuasa dan berdoa dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, mari kita melihat contoh-contoh puasa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Pertama, puasa Musa. Melakukan puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Terdapat dalam Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Kedua, puasa Daud. Tidak makan dan tidak minum, semalam-malaman berbaring di atas tanah. Terdapat dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Ketiga, puasa Elia. Puasa 40 hari 40 malam terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Keempat, puasa Ester. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Terdapat dalam Ester 4 ayat 16. Kelima, puasa Ayub. 7 hari 7 malam tidak bersuara. Terdapat dalam Ayub 2 ayat 13. Keenam, puasa Daniel. 10 hari hanya makan sayuran dan minum air putih selama 21 hari. Terdapat dalam Daniel 1 ayat 12 dan Daniel 9 ayat 3. Kemudian dalam Perjanjian Baru. Pertama, puasa Yesus. 40 hari dan 40 malam tidak makan. Terdapat dalam Matius 4 ayat 2. Kedua, puasa Yohanes Pembaptis. Tidak makan dan tidak minum. Terdapat dalam Matius 11 ayat 18. Ketiga, puasa Paulus. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak melihat. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 9. Keempat, jemaat mula-mula. Berpuasa untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 3. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan berpuasa? Beberapa ahli Perjanjian Lama mengatakan bahwa puasa yang dilakukan secara rutin oleh bangsa Israel adalah untuk menantikan kedatangan Mesias, penyelamat bangsa Israel yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Mesias telah datang. Artinya, kita berpuasa untuk menjalin hubungan dengan Allah. Yesus sendiri tidak pernah secara spesifik meminta murid-muridnya untuk berpuasa. Namun Yesus memberikan contoh dengan menjalani puasa selama 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Terdapat dalam Matius 4 ayat 1 sampai 2. Mengapa kita perlu berpuasa? Tujuan utama kita berpuasa adalah pertama, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kedua, untuk menaikkan ucapan syukur atau rasa terima kasih atas berkat-Nya yang dinyatakan dalam hidup kita.
Ketiga, untuk meminta hikmat Tuhan atau jawaban Tuhan atas permasalahan atau pergumulan yang kita alami, atau untuk mendapatkan kemenangan atas permasalahan yang kita alami. Keempat, untuk bertobat biar kita akan merasakan semakin dekat kepada Tuhan. Kelima, untuk mempersiapkan diri sebelum pelayanan. Alkitab mengatakan bahwa manusia harus selalu berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan komunikasi kita dengan Allah dan sumber kekuatan manusia. Di dalam Alkitab, puasa sudah dilakukan sejak Perjanjian Lama. Dalam kekristenan, puasa bukanlah suatu kewajiban agama. Puasa adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati setiap orang percaya. Jadi, bukan sesuatu yang harus dipamerkan kepada orang lain. Perlu diketahui juga bahwa puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk memaksa Tuhan agar mengabulkan doa atau permohonan kita. Mungkin ada pandangan yang keliru bahwa dengan berpuasa, maka Allah pasti akan mendengar dan mengabulkan doa kita, sehingga kita lalu memaksakan diri kita. Hal itu adalah sesuatu yang keliru. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keputusannya tidak dapat terselami oleh pikiran manusia. Berpuasalah dengan motivasi yang benar dan tulus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.